Kita mulai soal nomor 3.14. Untuk menjahit 60 pasang pakaian, seorang penjahit memerlukan waktu selama 18 hari. Jika penjahit tersebut bekerja selama 24 hari, berapa pasang pakaian yang dapat dihasilkan? Perhatikan penyelesaiannya. Cara 1, kita buat matrik. Kolom pertama adalah hasil jahitan dalam satuan pasang. Kolom kedua adalah waktu yang dibutuhkan. Telah diketahui bahwa untuk menjahit 60 pasang pakaian butuh waktu 18 hari. Ini adalah standarnya. Kemudian jika dia bekerja 24 hari, berapa pasang pakaian yang dihasilkan? Kita misalkan banyak pasang pakaian yang dihasilkan adalah X pasang. Kita tulis X. Kemudian ini adalah hasil dari menjahit selama 24 hari. Bahwa masalah ini adalah masalah perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai berarti perbandingan jumlah barang dengan perbandingan waktu yang dibutuhkan adalah sebanding atau senilai. Sehingga dalam matematika dapat ditulis 60 per X sama dengan 18 per 24. Perbandingan jumlah barang akan sama dengan perbandingan waktu atau lama hari. Kemudian ingat bahwa ketika kita punya perbandingan seperti ini, bisa kita selesaikan dengan perkalian silang. Upayakan ketika perkalian silang, yang kita kalikan adalah pasangan perkalian yang memuat variabel. Dalam hal ini kita dahulukan X kali 18, kemudian sama dengan 60 kali 24. Kita tulis. Untuk mendapatkan X caranya, hasil perkalian 60 dikali 24 ini kita bagi 18. 60 dikali 24 per 18. Mungkin ada di antara kalian yang kemudian disederhanakan dengan mencoret-coret gitu. Misalnya 24 dan 18 dibagi 6. Atau mungkin 18 dan 60 dibagi 6. Nah, itu nanti akan mendapatkan bentuk yang sederhana. Kita tulis seperti ini. X sama dengan 1440 per 18, hasilnya sama dengan 80. Jadi dalam waktu 24 hari dapat menghasilkan jahitan 80 pasang pakaian. Ini cara pertama. Cara yang kedua, tetap kita buat matrik yang sama sebagai perbandingan senilai. Kita tidak perlu menyatakan perbandingannya, artinya tidak kita tulis perbandingannya, langsung perkalian silang. Dari matrik ini langsung kita lakukan perkalian silang, yaitu X kita kalikan 18 dan 60 kita kalikan 24. Kemudian kita tulis X dikali 18 sama dengan 60 dikali 24. Berikutnya sama. Ya, cara berikutnya sama. Makanya kita melewati satu baris saja. Cara pertama tadi kita tulis persamaan perbandingannya, karena untuk menjelaskan bahwa pada perbandingan senilai berlaku bahwa perbandingan nilai-nilai yang bersesuaian dari salah satu unsur sama dengan perbandingan nilai-nilai yang bersesuaian pada unsur yang lain itu. Oke, bagaimana? Bisa dipahami? Bisa ya? Mudah ya? Oke. Kita lanjutkan soal nomor 3.15.
Sebuah mobil menghabiskan 8 liter bensin untuk menempuh jarak 56 km. Jika jarak yang ditempuh 84 km, maka bensin yang diperlukan adalah. Ini merupakan jenis perbandingan senilai, termasuk yang sudah kita bahas tadi, semuanya adalah merupakan jenis perbandingan senilai. Ciri perbandingan senilai itu kalau salah satu unsur nilainya membesar, maka unsur yang lain juga akan membesar. Kalau salah satu unsur mengecil, unsur yang lain ikut mengecil. Hubungan antara banyak bensin dengan jarak tempuh. Semakin jauh jarak yang ditempuh, bensin yang dibutuhkan semakin banyak. Semakin dekat jarak yang ditempuh, bensin yang dibutuhkan semakin sedikit. Nah, ini berarti termasuk perbandingan senilai. Penyelesaian cara 1. Kebutuhan bensin dan jarak yang ditempuh kita data. Kebutuhan bensin dalam liter 8 liter untuk menempuh jarak dalam kilometer 56 km. Kemudian akan menempuh jarak 84 km. Berapa liter bensin yang dibutuhkan? Kita misalkan X. Untuk menyelesaikan perbandingan senilai, caranya adalah atas bagi bawah sama dengan atas bagi bawah. 8 per X sama dengan 56 per 84. Ini cara kita mengerjakan perbandingan senilai dengan menggunakan semacam data korespondensi. Kemudian kita lakukan perkalian silang. Yang ketemu X kita kalikan dulu. X dikali 56 atau 56 dikali X sama dengan 8 dikali 84 atau 84 dikali 8. Perkaliannya dibolak-balik tidak masalah. Kita tulis X dikali 56 sama dengan 8 dikali 84. Untuk mendapatkan nilai X, caranya hasil kali 8 dikali 84 ini kita bagi dengan 56. 8 dikali 84 per 56 tidak saya hitung hasilnya berapa, karena 56 ini bisa dibagi 8 menghasilkan 7, 84 dibagi 7 adalah 12. Jadi untuk menempuh jarak 84 km butuh bensin 12 liter. Jawabnya D. Cara 2, tetap kita data seperti sebelumnya, tetapi kita tidak perlu menyatakan perbandingannya, langsung kita nyatakan dalam bentuk perkalian. Caranya langsung perkalian silang, yaitu X dikali 56 sama dengan 8 dikali 84. Karena pada perbandingan senilai, perbandingan data kiri dengan data kanan tidak ada perubahan. Atas bagi bawah sama dengan atas bagi bawah. Maka kita tidak perlu menuliskan perbandingannya, langsung perkalian silang tidak mengapa. Nah, langsung X dikali 56 sama dengan 8 dikali 84. Seperti sebelumnya, X sama dengan 8 dikali 84 dibagi 56, hasilnya 12. Untuk menempuh jarak 84 km butuh bensin 12 liter. Jawabnya D. Berikutnya, soal nomor 3.16. Sebuah tiang bendera dengan tinggi 4,5 meter memiliki bayangan 2 meter. Jika sebuah pohon memiliki bayangan 2,4 meter, maka tinggi pohon itu adalah titik. Ini juga merupakan perbandingan senilai. Semakin tinggi suatu objek, bayangannya semakin panjang. Semakin pendek suatu objek, bayangannya juga semakin pendek. Kita buat tabel, ukuran sebenarnya adalah meter, ukuran bayangan dalam meter.
Untuk objek yang ukurannya 4,5 meter mempunyai panjang bayangan 2 meter. Sedangkan objek lain yang belum diketahui tingginya punya panjang bayangan 2,4. Kita langsung gunakan cara 2. Dia adalah perbandingan senilai. Langsung kita lakukan perkalian silang dari data. X dikali 2 sama dengan 4,5 dikali 2,4. X sama dengan 10,8 dibagi 2. 10,8 hasil kali dari 4,5 dikali 2,4. Hasilnya adalah 5,4. Jadi tinggi pohon adalah 5,4 meter. Jawab C. Soal penutup nomor 3.17. Sebuah bak penampung air yang volumenya 1,5 meter kubik akan diisi air dari keadaan kosong melalui kran dengan debit 25 liter per menit. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak sampai penuh? Penyelesaian. Liter artinya desimeter kubik, sehingga volume bak dalam meter kubik kita nyatakan dalam liter. Meter kubik ke desimeter kubik adalah turun satu tingkat, karena kubik kita kali 1000, kalau naik kita bagi 1000 menjadi 1500 desimeter kubik atau 1500 liter. Debitnya 25 liter per menit, artinya setiap 1 menit air keluar dari keran 25 liter. Untuk menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan supaya bak itu penuh, kita gunakan rumus bahwa volume sama dengan debit kali waktu. Tidak perlu kita ubah ke dalam debit sama dengan volume dibagi waktu, waktu sama dengan volume dibagi debit. Nanti terlalu banyak rumus yang kita hafal. Kita hafalkan satu rumus yang mudah dihafal. Volume sama dengan debit kali waktu. Perkalian lebih mudah dihafal daripada pembagian. Kita substitusikan. Volumenya 1500, debitnya 25, waktunya kita misalkan T. Maka untuk mencari T adalah 1500 kita bagi dengan 25, hasilnya 60 menit atau 1 jam. Dengan demikian jawabnya adalah A. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Sekian dulu dan sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.